Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi ingin menanyakan soal dan jawaban studi Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan studi Al-Quran menurut Muhammad Abu Sulaiman? Studi Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari selat bagian Al-Quran seperti al-Baqarah, penyusunan surah dan ayat, penulisan cara membaca, tafsir nasih, serta muhkam dan mutasyabih. Sebutkan salah satu kandungan utama Al-Quran. Salah satunya adalah ajaran tentang keimanan, tauhid, termasuk iman kepada malaikat, rasul, kitab, ajal dan qadar. Bagaimana cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Azza di langit dunia. Lalu secara berlangsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perintah malaikat Jibril. Mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap agar lebih mudah dipahami, dihafal serta diamalkan oleh umat sekaligus sebagai jawaban atas sebagai persoalan yang muncul secara berangsur dan perjalanan dalam Nabi Muhammad SAW. Bagaimana proses pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Setelah banyak menghafal Al-Quran, Ibu Umar bin Khattab mengusulkan kualifikasi dalam satu mushaf. Abu Bakar menunjuk Sa'id bin Tasbih sebagai ketua tim untuk mengumpulkan ayat dari hafalan dan tulisan sahabat. Jelaskan arti kata Quran secara etimologis. Secara etimologis, Quran berasal dari kata qara'a, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca, bermakna sebagai bentuk pelestarian hafalan dan makna. Sebutkan dan jelaskan 3 nama lain Al-Quran dan serta fungsinya. Yang pertama, Alkitab bermakna wahyu yang tertulis. 2, Al-Quran pembela antara kebenaran dan kebatilan. 3, Al-Zikir sebagai peringatan bagi manusia agar senantiasa mengingat Allah dan petunjuknya. Apa saja kandungan pokok Al-Quran menurut pokok Al-Quran? Yang pertama, akidah, kedua ibadah dan akhlak, ketiga hukum, yang keempat janji dan ancaman, yang kelima kisah umat terdahulu, yang keenam dasar pengetahuan. Apa definisi asbabun nuzul dan perannya dalam memahami Al-Quran? Asbabun nuzul adalah kejadian yang melatar belakang turunnya ayat tertentu. Peran pentingnya adalah memberikan konteks sehingga makna ayat dapat dipahami secara tepat sesuai situasi yang terjadi saat ayat diturunkan. Berikan contoh ayat yang diturunkan karena pertanyaan dari seorang sahabat dan kaitannya dengan maknanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 35 diturunkan ketika Ummu Salamah bertanya mengapa perempuan tidak disebut dalam pahala amal sebagaimana laki-laki. Allah menjawab, dia menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan berdasarkan amalnya masing-masing. Bagaimana cara memelihara Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum dibukukan? Melalui hafalan murid ke mulut oleh Nabi dan para sahabat. Yang kedua, melalui tulisan pada media seperti tulang, pelepah kurma dan kursi hewan. Apa perbedaan kualifikasi masa Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan? Pada masa Abu Bakar, kualifikasi bertujuan menyelamatkan teks Al-Quran dari kemungkinan hilang. Pada masa Utsman, kualifikasi dilakukan untuk menyelamatkan bacaan agar tidak terjadi perbedaan qiraat yang menyebabkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana kedudukan Al-Quran bagi pedoman hidup? Al-Quran menjadi penunjuk moral, sosial dan spiritual manusia, memberikan bantuan dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadi dasar hukum bagi umat Islam. Bagaimana Al-Quran menjadi sumber hukum sekaligus sumber ilmu pengetahuan yang memuat prinsip hukum syariat dan sekaligus mendorong eksplorasi ilmu pengetahuan sebagaimana ayat-ayat yang mengajarkan manusia untuk berpikir mengamati alam dan mengalami kehidupan. Apa perbedaan tafsir dan takwil? Tafsir adalah penjelasan makna zahir ayat sesuai konteks bahasa dan sejarah turunnya. Sedangkan takwil adalah penafsiran lebih dalam pada makna batin atau simbolis sebuah ayat yang tidak langsung terlihat dalam makna literal. Mengapa tafsir diperlukan dalam memahami Al-Quran? Karena membantu memahami maksud ayat-ayat secara tepat, terutama bagi ayat-ayat mengandung kedalaman bahasa, makna hukum, dan analogi yang tidak mudah dipahami secara umum. Jelaskan bagaimana Al-Quran mempengaruhi kesehatan mental. Membaca dan mendengar Al-Quran memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Al-Quran disebut sebagai obat? Karena ia menyembuhkan penyakit batin seperti kegelisahan, kesedihan, kekosongan spiritual dan dapat menenangkan jiwa manusia yang hidup dalam keguncangan mental. Apa saja prinsip dasar ekonomi syariah dalam Al-Quran? Yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua kejujuran, transparansi, larangan riba, gharar dan maisir, serta distribusi harta yang merata untuk menjamin keadilan sosial. Mengapa riba dilarang dalam Al-Quran? Karena riba mengeksploitasi pihak lemah
demi keuntungan si pihak dan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Bagaimana Al-Quran memandang keadilan sosial? Keadilan sosial ada prinsip yang mengharuskan distribusi hak, peluang dan sumber daya secara adil sehingga tidak ada pihak yang ditindas. Apa tujuan utama maqasid syariah dalam ekonomi? Maqasid syariah bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jelaskan makna Quran surah Al-Haisr ayat 7 dalam ekonomi Islam. Ayat tersebut menyisir distribusi harta agar tidak hanya berpusat ke kalangan orang kaya saja, tetapi tersebar luas untuk kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Bagaimana Al-Quran menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional? Al-Quran memberikan model ekonomi berbasis etika, tidak berorientasi pada eksploitasi, memperhatikan moralitas transaksi dan menjamin kesejahteraan jangka panjang. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi teknologi semata. Yang terakhir, bagaimana prinsip etika Al-Quran diterapkan dalam penggunaan media sosial? Prinsip mencakup kejujuran dan hati-hati dan menyebarkan informasi, tidak menyebarkan hoaks, menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menggunakan media sosial sebagai sarana kebaikan dan dakwah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.